Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kepada yang terhormat Ibu Reni Octavia SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah topik khusus dalam akuntansi kelas A, izinkan kami dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil review jurnal kami mengenai pengukuran kinerja komprehensif. Sebelum mulai kepada pembahasannya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1 terlebih dahulu. Anggota yang pertama ada Januar Panjaitan dengan ujung NPM 013. Yang kedua ada saya sendiri, Maika Sandra Patricia dengan ujung NPM 069. Yang ketiga ada Syafa Alana dengan ujung NPM 070. Yang keempat ada Yunita Firdiani dengan ujung NPM 083. Dan yang terakhir ada Kukuh Aprianto dengan ujung NPM 103. Pembahasan yang pertama tentang teori pustaka. Jadi, sistem pengukuran kinerja komprehensif merupakan sistem yang memberikan ukuran-ukuran kinerja yang mampu menjelaskan bagian-bagian penting dari operasi perusahaan dan dapat mengintegrasikan ukuran tersebut dengan strategi dan rantai nilai perusahaan. Tujuan dari pengukuran kinerja komprehensif adalah untuk menghasilkan data yang nantinya dapat memberikan informasi dalam pengambilan keputusan manajemen untuk dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Selanjutnya adalah jenis-jenis alat pengukuran kinerja komprehensif. Pengukuran kinerja komprehensif dibagi menjadi dua, yaitu secara keuangan dan secara non-keuangan. Pengukuran kinerja komprehensif secara keuangan terdiri dari return on asset, return on equity, financing to deposit ratio, non-performing financing, capital adequacy ratio, dan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Sedangkan pengukuran secara non-keuangan terdiri dari pangsa pasar, pengukuran kepuasan pelanggan, dan kualitas karyawan. Pembahasan selanjutnya mengenai review jurnal. Jurnal yang pertama berjudul Pengaruh Rasio Solvabilitas dan Rasio Profitabilitas terhadap Pengukuran Kinerja Keuangan Perusahaan di PT BCA Tbk. Latar belakang masalahnya, analisis bank penting dilakukan untuk menilai kinerja keuangan lembaga tersebut dan bisa mencapai kepercayaan warga terhadap bank itu sendiri. Untuk mengukur optimal atau tidaknya kinerja, dilakukan penilaian terhadap laporan keuangan menggunakan beberapa rasio. Masalah dari penelitiannya, yang pertama, bagaimana pengaruh rasio solvabilitas terhadap pengukuran kinerja keuangan di PT BCA. Masalah yang kedua, bagaimana pengaruh rasio profitabilitas terhadap pengukuran kinerja keuangan di PT BCA. Dan masalah yang terakhir, bagaimana pengaruh rasio solvabilitas dan profitabilitas terhadap pengukuran kinerja keuangan PT BCA. Hipotesis yang dilakukan pada jurnal ini, yang pertama, ada dampak antara capital adequacy ratio terhadap laba. Hipotesis yang kedua, ada dampak antara return on asset terhadap profit. Hipotesis ketiga, ada dampak antara return on equity terhadap untung. Hipotesis keempat, ada dampak antara net interest margin terhadap profit. Dan yang terakhir, ada dampak antara CAR, ROA, ROE, dan NIM. Selanjutnya, kesimpulan penelitian dari jurnal ini dapat diketahui bahwa hasil dari uji statistik menunjukkan nilai korelasi sebesar 0,748. Hal ini menggambarkan bahwa CAR, ROA, ROE, dan NIM mempunyai hubungan positif yang kuat terhadap laba di PT BCA Tbk. Sedangkan ROE memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap laba. Keunikan dari jurnal penelitian ini adalah jurnal ini menghitung dan menganalisis sektor perbankan menggunakan rasio-rasio keuangan, di mana kebanyakan penelitian menghitung rasio ini pada sektor bisnis privat. Pendapat saya mengenai jurnal ini, penelitian yang dilakukan di jurnal ini menggunakan metode deskriptif yang hanya mengumpulkan data tanpa memberi kesimpulan secara terbuka. Jurnal hanya berisi penjelasan rumus dan hasil akhir tanpa memberi penjelasan mengenai data perhitungan yang dilakukan. Selanjutnya, jurnal yang kedua dengan judul Analisis Pengaruh Penerapan Perspektif Balance Scorecard atau BSC terhadap peningkatan kinerja UMKM. Latar belakang masalah dari jurnal ini
adalah berdasarkan data BPS Jawa Timur, jumlah minimarket di Jawa Timur pada tahun 2011 sampai 2014 meningkat sebesar 59%, sedangkan toko kelontong yang dimiliki oleh usaha kecil menengah hanya meningkat sebesar 0,7%. Kelemahan UMKM ini disebabkan oleh pengelolaan yang tradisional dan mengandalkan hubungan kekerabatan. Karena itu, dibutuhkan pola pengembangan profesional dari mengandalkan evaluasi kinerja seperti BSC. Masalah penelitian yang pertama, apakah pengukuran kinerja menggunakan 4 perspektif BSC mampu mengembangkan kemampuan daya saing UMKM? Yang kedua, apakah penerapan pengukuran kinerja BSC dapat berkontribusi besar terhadap kinerja UMKM? Selanjutnya, hipotesis yang dilakukan pada penelitian ini, yang pertama adalah perspektif keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Hipotesis yang kedua, perspektif pelanggan berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Hipotesis yang ketiga, perspektif proses bisnis internal berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Dan yang terakhir, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Didapatkan kesimpulan dari penelitian ini bahwa 4 perspektif BSC secara signifikan memiliki kontribusi besar dalam peningkatan kinerja UMKM sebesar 95%. Faktor lainnya, 5%, dapat dijelaskan oleh faktor-faktor yang mungkin berpengaruh, seperti underwriter performance, kebijakan pemerintahan, peraturan pemerintah, lingkungan sekitar, dan faktor random lainnya. Keunikan dari jurnal ini adalah jurnal ini ditulis dengan rinci sehingga data dan hasil yang dijelaskan mudah untuk dipahami. Penelitian berfokus pada UMKM daerah yang dapat membantu cara kerja di UMKM suatu daerah dan dapat memperbaikinya. Pendapat mengenai jurnal ini adalah jurnal ini berisi penelitian tentang hal yang sangat dibutuhkan. Tujuan penelitian yang bermaksud untuk memajukan UMKM akan membantu banyak orang seperti pedagang UMKM itu sendiri dan pemerintahan di daerah tersebut. Sekian pembahasan jurnal dari saya. Pembahasan jurnal selanjutnya akan dibacakan oleh anggota yang lain. Selanjutnya yaitu jurnal ketiga yang berjudul Pengaruh Interaksi Antara Total Quality Management dengan Sistem Penghargaan, Komitmen Organisasi, dan Sistem Pengukuran Kinerja terhadap Kinerja Manajerial. Studi empiris pada perusahaan otomotif dan komponen di Kota Jambi. Latar belakang masalah pada jurnal ketiga ini yaitu adanya persaingan secara global dan berlakunya ASEAN Free Trade Area membuat perusahaan otomotif perlu meningkatkan kualitas produk mereka, salah satunya dengan menerapkan teknik Total Quality Management atau TQM. Namun TQM ini perlu diinteraksikan dengan variabel lain agar dapat mencapai kualitas maksimum. Masalah penelitian ini, yang pertama, apakah total quality management berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial? Yang kedua, yaitu apakah interaksi antara total quality management dengan sistem penghargaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial? Yang ketiga, yaitu apakah interaksi antara TQM dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial? Yang keempat, yaitu apakah interaksi antara total quality management dengan sistem pengukuran kinerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial? Hipotesis yang didapat pada penelitian ini yang pertama yaitu total quality management berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial. Yang kedua yaitu interaksi antara total quality management dan sistem penghargaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial. Yang ketiga yaitu interaksi antara total quality management dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial. Yang keempat yaitu interaksi antara total quality management dengan sistem pengukuran kinerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial. Kesimpulan atau hasil pada jurnal ketiga ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi antara total quality management dengan sistem penghargaan dan komitmen organisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan total quality management yang terintegrasi dengan sistem penghargaan yang baik dan komitmen organisasi yang kuat dapat meningkatkan kinerja manajerial di perusahaan otomotif dan komponen di Kota Jambi. Sementara sistem pengukuran kinerja tidak berpengaruh dengan kinerja manajerial.
Keunikan pada jurnal ketiga ini yaitu penelitian ini menggunakan variabel moderasi dalam menguji pengaruh total quality management terhadap kinerja manajerial, yang mana pengaruh moderasi ini cukup jarang ditemukan. Pendapat pada jurnal ketiga ini yaitu penelitian ini cukup menarik dengan mengintegrasikan pengaruh moderasi dalam hubungan antara variabelnya. Namun akan lebih baik jika area penelitian diperluas dengan memasukkan perusahaan ternama yang produknya telah dikenal oleh publik, seperti perusahaan terbuka yang masuk ke dalam Bursa Efek Indonesia agar hasil penelitian dapat lebih baik. Selanjutnya yaitu jurnal keempat yang berjudul Pengukuran Kinerja Keuangan PT Bank Panindo Bank Syariah Tbk menggunakan model analisis DuPont System. Latar belakang masalahnya yaitu munculnya bank syariah sebagai alternatif baru dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat akan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, membuat semakin tingginya persaingan perbankan sehingga membuat perusahaan harus dapat memaksimalkan kinerja mereka. Masalah penelitiannya yang pertama yaitu apakah return on equity berkorelasi positif dengan kinerja keuangan. Yang kedua yaitu apakah return on investment berkorelasi positif dengan kinerja keuangan. Yang ketiga yaitu apakah total asset turnover berkorelasi positif dengan kinerja keuangan. Yang keempat yaitu apakah net profit margin berkorelasi positif dengan kinerja keuangan. Hipotesis pada jurnal keempat ini yang pertama yaitu return on equity berkorelasi positif dengan kinerja keuangan. Yang kedua yaitu return on investment berkorelasi positif dengan kinerja keuangan. Yang ketiga yaitu total asset turnover berkorelasi positif dengan kinerja keuangan. Yang keempat yaitu net profit margin berkorelasi positif dengan kinerja keuangan. Kesimpulan atau hasil jurnal keempat ini yaitu berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan dari ROE, ROI, TAT, dan NPM pada PT Bank Panindo Bank Syariah Tbk mampu menghasilkan tingkat pengembalian ekuitas terhadap laba bersih yang bagus di tahun 2016 dibandingkan tahun 2017 dan 2018. Keunikan pada jurnal keempat ini, penelitian ini menggunakan analisa kuantitatif komparatif yang berbeda dengan kebanyakan penelitian yang menggunakan analisa regresi berganda, sehingga hasil penelitian lebih berfokus pada satu bank saja dari tahun ke tahun. Pendapat pada jurnal keempat ini yaitu penelitian ini menggunakan metode komparatif pada satu bank dalam 3 tahun menggunakan laporan triwulan. Akan lebih baik jika peneliti menggunakan data laporan tahunan namun dengan periode yang lebih panjang, sehingga menghasilkan data yang lebih lengkap dan memperluas waktu penelitian. Sekian dari saya, jurnal selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Saya jurnal penelitian, saya akan menunjukkan review jurnal 5, yaitu tentang dampak peran komitmen organisasional, teknologi informasi, sistem penghargaan, dan hukuman terhadap pengukuran kinerja organisasional. Jadi di sini ada beberapa topik yang akan dibahas. Yang pertama itu adalah latar belakang, di mana latar belakang ini membahas tentang sistem pengukuran kinerja yang sangat penting karena berperan sebagai kunci dalam pelaksanaan strategis, evaluasi pencapaian tujuan organisasi, dan rencana pembangunan kompensasi manajerial. Begitu juga dengan perguruan tinggi. Sini perguruan tinggi itu berperan sebagai sumber pengetahuan, melaksanakan pengembangan akademik, mendidik mahasiswa, dan mendorong pembangunan nasional. Melalui Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi, pemerintah Indonesia mengamanatkan kepada perguruan tinggi untuk melaksanakan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, yaitu sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh perguruan tinggi, dan sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan oleh akreditasi. Jadi topik pembahasan ini berhubungan dengan perguruan tinggi, di mana kita melihat peran komitmen organisasional, teknologi informasi, sistem penghargaan, dan hukuman terhadap pengukuran kinerja organisasional pada perguruan tinggi. Kita bisa melihat pada tabel berikut ini, yaitu di situ ada tabel 1 yang mengenai akreditasi perguruan tinggi di Jawa Tengah. Jadi topik penelitian ini berhubungan dengan perguruan tinggi yang ada di Jawa Tengah. Khususnya itu adalah perguruan tinggi swasta, di mana terdaftar di 3 peringkat, yaitu peringkat A, B, dan C, di mana peringkat A itu sebanyak 8 perguruan tinggi swasta, dan peringkat B itu sebanyak 113 perguruan swasta, dan peringkat C itu sebanyak 127 perguruan tinggi swasta Jawa Tengah. Nah, dari total perguruan tinggi terdapat 248 dengan presentasi yang telah tertera seperti berikut. Nah,
kinerja perguruan tinggi swasta ini dari tabel ini kita lihat masih banyak mendapatkan akreditasi B dan C. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas perguruan tinggi di Jawa Tengah itu masih tergolong rendah. Jadi dengan meningkatkan sistem pengukuran kinerja internal organisasi, maka kualitas perguruan tinggi akan baik dan mampu bersaing dengan perguruan tinggi lainnya. Selanjutnya adalah rumusan masalah, di mana kita melihat ada 3 rumusan masalah. Pertama, apakah komitmen organisasi dan pengaruhnya pada pengukuran kinerja organisasi? Yang kedua, apakah teknologi informasi dan pengaruhnya pada pengukuran kinerja organisasi? Yang ketiga adalah apakah sistem penghargaan dan hukuman serta pengaruhnya pada kinerja organisasi? Di sini ada 3 hipotesis yang dikembangkan, yaitu hipotesis pertama itu tentang komitmen organisasional berpengaruh positif signifikan terhadap sistem pengukuran kinerja organisasional. Yang kedua itu ada teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap sistem pengukuran kinerja organisasional. Dan yang ketiga itu ada keadilan sistem penghargaan dan hukuman berpengaruh positif signifikan terhadap sistem pengukuran kinerja organisasional. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh komitmen organisasional, teknologi informasi, serta sistem penghargaan dan hukuman terhadap sistem pengukuran kinerja organisasional. Dan berikut adalah hasil penelitiannya. Didapatkan dari penelitian ini bahwasanya teknologi informasi itu menunjukkan tingkatan yang lebih tinggi, di mana nilai rata-ratanya dari hasil penelitian itu menerapkan dan memanfaatkan teknologi informasi yang ada di perguruan tinggi. Di sini perguruan tinggi itu sudah menerapkan teknologi untuk menunjang proses belajar mengajar pada perguruan tinggi itu. Selanjutnya itu ada yang kedua itu untuk keadilan sistem penghargaan dan hukuman yang berada pada paling rendah dengan rata-ratanya, yang berarti bahwa prodi setiap perguruan tinggi di Jawa Tengah masih belum adil dalam memberikan penghargaan dan hukuman. Selanjutnya itu ada pengukuran kinerja organisasional. Kondisi ini menunjukkan adalah kondisi yang rendah, di mana rata-rata menunjukkan masih banyak prodi dan indikator pengukuran kinerja prodi pada perguruan tinggi swasta di Jawa Tengah belum dilaksanakan dengan baik. Apa sih keunikan daripada pengukuran kinerja pada perguruan swasta ini? Dari yang saya baca adalah penelitian ini diadopsi dari penelitian sebelumnya. Namun, setiap elemen pertanyaan dikembangkan sesuai dengan penelitian, sehingga memiliki keunikan tersendiri. Penelitian ini memberikan kontribusi juga secara teoritis dengan mengkonfirmasi goal setting teori pada implementasinya di perguruan tinggi. Adapun secara praktis, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi manajemen perguruan tinggi untuk meningkatkan kinerja internal program studi yang ada di perguruan tinggi tersebut. Sehingga dengan ini kita dapat melihat keunikannya, yaitu yang pertama itu adalah penelitiannya menggunakan pengembangan sendiri, dan yang kedua itu penelitian memberikan kontribusi untuk perguruan tinggi yang ada di Jawa Tengah untuk menjadi lebih menerapkan goal setting theory pada implementasinya di perguruan tinggi. Apa sih pendapat saya tentang penelitian ini? Adalah di dalam penelitian ini harus memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan pengujian empiris mengenai sistem pengukuran kinerja organisasional. Dan secara teoritis, penelitian ini sesuai dengan goal setting theory bahwa dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan dan sasaran perguruan tinggi swasta, aspek pengendalian manajemen perlu terus dioptimalkan, baik melalui keadilan, sistem penghargaan dan hukuman maupun teknologi informasi. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan pada seluruh PTS di wilayah 6 di Jawa Tengah menunjukkan bahwa keadilan sistem penghargaan dan hukuman dan teknologi informasi menjadi dua hal utama yang mewujudkan efektivitas dan pengukuran kinerja organisasional, sedangkan komitmen
organisasional tidak mampu menjadi faktor yang dapat mendukung tercapainya sistem pengukuran kinerja organisasional. Selanjutnya saya akan melanjutkan review jurnal ke-6 dengan judul yaitu pengaruh insentif dan ukuran kinerja non-finansial terhadap kinerja manajerial perguruan tinggi. Dengan topik bahasan yang pertama itu adalah latar belakang. Di sini dibahas pada era globalisasi, di mana era globalisasi itu memberikan dampak bagi perguruan tinggi Indonesia karena kebutuhan jasa pendidikan yang semakin meningkat sehingga perguruan tinggi di Indonesia itu harus mampu mengelola mutu pendidikan menjadi lebih baik lagi dan dapat bersaing di taraf nasional maupun internasional. Kualitas perguruan tinggi salah satu ditentukan oleh sumber daya manusia, terutama tenaga pendidik atau dosen, karena kinerjanya tenaga pendidik atau dosen dapat menunjang perguruan tinggi berkualitas dan bersaing di taraf internasional maupun nasional. Kinerja manajerial perguruan tinggi dipengaruhi oleh faktor finansial, kinerja keuangan dan non-keuangan. Menurut Melinda, 2019, insentif terdiri dari bonus, reward, dan tunjangan profesi dan kehormatan yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja manajerial. Kinerja non-finansial di sini terdiri dari dimensi pekerjaan dan lingkungan yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja manajerial. Pengertian insentif di sini adalah sistem pemberian balas jasa yang berhubungan dengan kinerja karyawan, baik berupa material atau non-material, agar karyawan terdorong untuk melakukan pekerjaan lebih baik sehingga hasil dari meningkatnya kinerja adalah tujuan perusahaan dapat tercapai. Di sini saya membahas rumus masalahnya. Rumus masalah di sini adalah apakah insentif dan kinerja non-finansial terhadap kinerja manajerial. Di sini dibahas itu apa pengaruhnya gitu. Selain itu ada hipotesis, di mana hipotesis ini terdapat dua jenis, yaitu insentif berpengaruh positif terhadap kinerja dan ukuran kinerja non-finansial berpengaruh positif terhadap kinerja. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali pengaruh insentif dan ukuran kinerja non-finansial di level individu dosen perguruan tinggi. Dengan hasil penelitian yaitu bahwasanya pengaruh insentif terhadap kinerja berdasarkan uji hipotesis pada tabel yang diperoleh untuk variabel insentif disimpulkan bahwa insentif itu tidak berpengaruh terhadap kinerja. Maka dengan ini dinyatakan bahwasanya insentif itu berpengaruh positif terhadap kinerja itu tidak diterima. Dan itu adalah yang kedua, pengaruh ukuran kinerja non-finansial terhadap kinerja. Di sini berdasarkan hasil uji hipotesis pada tabel diperoleh untuk variabel kinerja non-finansial, hasil analisa menunjukkan bahwa ukuran kinerja non-finansial berpengaruh terhadap kinerja. Maka hipotesis kedua ini yang menyatakan bahwa ukuran kinerja non-finansial berpengaruh positif terhadap kinerja ini diterima. Keunikan daripada penelitian ini adalah dalam jurnal ini mengembangkan riset-riset tentang pengukuran kinerja yang misalnya dilakukan, yang misalnya itu adalah dengan pendekatan Billings Scorecard sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang, yang ternyata justru mengesampingkan adanya pengaruh insentif dan finansial. Sementara dalam praktiknya insentif itu memiliki peran signifikan dalam mekanisme pengukuran kinerja, sehingga menjadikannya adanya bias dalam hasil penelitian terdahulu. Jadi di sini tuh bahwasannya keunikannya itu biasanya penelitian menggunakan Billings Scorecard. Jadi di sini tuh membandingkan Billings Scorecard dengan adanya insentif finansial. Di sini Billings Scorecard itu seolah-olah mengesampingkan adanya pengaruh insentif finansial pada ukuran kinerja. Padahal dalam praktiknya insentif finansial ini memiliki signifikan dalam mekanisme pengukuran kinerja, sehingga menjadikannya adanya bias dalam menghasilkan penelitian terdahulu. Adapun pendapat yang dapat saya berikan tentang penelitian ini memberikan bukti implikasi pada pengambilan kebijakan terutama perguruan tinggi untuk mempertimbangkan
pengukuran kinerja yang diambil dengan lebih mementingkan aspek non-keuangan karena motivasi intrinsik individu terkonfirmasi memiliki pengaruh signifikan pada kinerja. Seperti pada penelitian yang diberikan yaitu bahwa insentif tidak memberikan pengaruh terhadap kinerja dan ukuran kinerja non-finansial berpengaruh terhadap kinerja universitas. Adapun kesimpulan dapat saya ambil dari penelitian ini bahwasanya ada dua, yaitu diambil dari hipotesisnya itu. Hipotesis pertama itu insentif tidak berpengaruh terhadap kinerja universitas pada yang ada di Yogyakarta. Yang kedua itu ukuran kinerja non finansial berpengaruh terhadap kinerja universitas di Yogyakarta. Sekian dari saya, saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan review jurnal untuk jurnal yang ketujuh. Saya Kuka Prihanto dengan NPM 2111031-103. Pada review jurnal yang ketujuh ini, saya mengambil jurnal dengan judul Pengukuran Kinerja Keuangan, Return on Equity atau ROE dengan Atribusi Ekuitas. Yang melatar belakangi penelitian ini yaitu return saham banyak digunakan oleh peneliti sebagai proksi nilai relevansi informasi laporan keuangan karena mencerminkan reaksi pengguna setelah laporan keuangan dipublikasikan. Lalu, dengan adanya perubahan format penyajian laporan laba rugi dan neraca, ROE yang selama ini hanya merupakan rasio laba bersih terhadap ekuitas menjadi rasio atribusi laba komprehensif terhadap atribusi ekuitas. Selanjutnya, ROE ini dapat dimodifikasi untuk mengukur nilai relevansi dan dikaitkan dengan bagaimana pengaruhnya terhadap return saham. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu, apakah tambahan informasi atribusi menambah nilai relevansi atau justru membingungkan pengguna? Melalui analisis pengaruh modifikasi ROE berbasis atribusi terhadap return saham sebagai proksi nilai relevansi. Pada penelitian ini terdapat tiga hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu ROE atribusi laba komprehensif berpengaruh positif terhadap return saham. Hipotesis yang kedua, ROE atribusi ekuitas berpengaruh positif terhadap return saham. Hipotesis yang terakhir yaitu ROE atribusi laba komprehensif dan ROE atribusi ekuitas ini berpengaruh secara simultan terhadap return saham. Baik, tujuan penelitian ini yaitu memberikan bukti empiris apakah tambahan informasi atribusi akan menambah nilai relevansi atau justru akan membingungkan penggunanya. Melalui analisis pengaruh modifikasi ROE berbasis atribusi terhadap return saham sebagai proksi nilai relevansi dengan datanya yaitu 504 perusahaan yang terdaftar pada BI di tahun 2016 sampai 2020. Selanjutnya, terkait pembahasan dari penelitian ini, yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa ROE atribusi ekuitas dan laba komprehensif memiliki nilai relevansi bagi pengguna karena berpengaruh terhadap return saham, baik secara simultan maupun parsial atau sebagian. Pengguna menggunakan informasi atribusi untuk mengetahui distribusi laba berdasarkan jumlah kepemilikan saham untuk menilai prospek imbal hasil di masa yang akan datang. Novelty dari penelitian ini adalah modifikasi ROE dengan atribusi ekuitas dan laba komprehensif serta pengaruhnya terhadap return saham. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari penelitian ini yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa tambahan informasi laba komprehensif dan atribusi ekuitas untuk pemilik entitas induk dan ekuitas kepentingan pengendali terbukti memiliki nilai relevansi bagi pengguna karena berpengaruh terhadap return saham. Penyajian laba dan ekuitas yang diatribusikan ke pemilik lebih bermakna bagi pengguna daripada penyajian laba dan ekuitas secara agregat.
Karena atribusi ekuitas memberikan informasi yang jelas tentang pembagian hak milik ekuitas kepada masing-masing jenis pemilik yang berkolerasi dengan jumlah kepemilikan saham pada grup perusahaan yang menyajikan laporan keuangan konsolidasian. Berdasarkan jurnal 7 ini, saya bisa menyimpulkan dua, yaitu keunikan dari jurnal ini dan pendapat saya pribadi tentang jurnal yang saya pilih ini. Keunikannya yaitu penelitian ini memberikan bukti empiris perubahan format laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi, khususnya dengan adanya tambahan informasi atribusi. Apakah mampu menambah nilai relevansi atau justru membingungkan pengguna dalam menginterpretasi laporan keuangan, mengingat format laporan menjadi lebih panjang dengan isi yang lebih banyak juga. Lalu pendapat saya terkait dengan penelitian ini yaitu terdapat dua, yaitu dari kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, penelitian ini menggunakan analisis ROE, di mana dapat memberi informasi terkait efektivitas penggunaan aset bersih dalam menghasilkan laba. Dengan menggunakan ROE, pengguna dapat memprediksi prospek arus kas dan kemampuan perusahaan dalam memberikan imbal hasil investasi berupa dividen, bunga, dan pokok utang di masa yang akan datang. Nah, dari sisi kelemahannya, penelitian ini dalam mengukur nilai relevansinya hanya menggunakan satu proxy, yaitu return saham. Dan kebetulan penelitian ini kan dari tahun 2016 sampai 2020, sedangkan di tahun 2020 itu terjadi COVID. Nah, untuk penelitian selanjutnya juga diperlukan adanya analisis lebih lanjut tentang bagaimana sih pengaruh COVID-19 ini terhadap pengukuran kinerja keuangan dengan ROE, yaitu atribusi ekuitas. Baik, lanjut yaitu ke review jurnal yang ke-8. Jurnal ke-8 ini yang saya pilih dengan judul Pengaruh Penerapan Informasi Akuntansi Manajemen, Sistem Pengukuran Kinerja dan Sistem Penghargaan terhadap Kinerja Manajerial pada perusahaan retail modern yang ada di Kota Jambi. Yang melatar belakangi penelitian ini yaitu sistem pengukuran kinerja merupakan mekanisme perbaikan secara periodik terhadap keefektifan tenaga kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional perusahaan berdasarkan standar yang telah ditetapkan terlebih dahulu agar berhasil dalam menerapkan strategi perusahaan dan memperbaiki dalam pengambilan keputusannya. Sistem penghargaan sendiri ialah pemberian kompensasi kepada para manajer yang terdiri atas pembayaran tetap dan pembayaran tetap ditambah variabel yang jumlahnya ditentukan berdasarkan kinerja manajer atau performance contingent reward. Sebagian perusahaan mendasarkan kebijakan kompensasi mereka pada kelima faktor, yaitu gaji dan upah, peraturan pemerintah, biaya hidup, kemampuan perusahaan untuk membayar, dan produktivitas karyawan itu sendiri. Rumusan masalahnya dari penelitian ini yaitu terdapat 4. Yang pertama adalah, apakah penerapan informasi akuntansi manajemen berpengaruh terhadap kinerja manajerial pada perusahaan retail modern yang ada di Kota Jambi? Hipotesis kedua, rumusan masalah yang kedua, apakah penerapan sistem pengukuran kinerja berpengaruh terhadap kinerja manajerial pada perusahaan retail modern di Kota Jambi? Rumusan masalah yang ketiga, apakah penerapan sistem penghargaan berpengaruh terhadap kinerja manajerial pada perusahaan retail modern di Kota Jambi? Dan rumusan masalah yang terakhir adalah, apakah informasi akuntansi manajemen, sistem pengukuran kinerja, sistem penghargaan secara simultan mampu berpengaruh terhadap kinerja manajerial pada perusahaan retail modern di Kota Jambi? Baik, untuk hipotesisnya sendiri juga terdapat 4. Hipotesis yang pertama, penerapan informasi akuntansi manajemen berpengaruh terhadap kinerja manajerial pada perusahaan retail modern. Hipotesis yang kedua, penerapan sistem pengukuran kinerja berpengaruh terhadap kinerja manajerial pada
perusahaan retail modern. Hipotesis yang ketiga, penerapan sistem penghargaan berpengaruh terhadap kinerja manajerial pada perusahaan retail modern. Dan hipotesis yang keempat, yaitu penerapan informasi akuntansi manajemen, sistem pengukuran kinerja, dan sistem penghargaan yang baik berpengaruh secara positif terhadap kinerja manajerial pada perusahaan retail modern. Tujuan penelitian dari jurnal ke-8 ini yaitu untuk mengetahui pengaruh penerapan informasi akuntansi manajemen, sistem pengukuran kinerja, dan sistem penghargaan secara parsial dan simultan terhadap kinerja manajerial pada perusahaan retail modern di Kota Jambi. Terkait pembahasannya yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan informasi akuntansi manajemen itu berpengaruh terhadap kinerja manajerial sistem Lalu, sistem pengukuran kinerja itu tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Dan sistem penghargaan itu berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Lalu, sedangkan secara bersamaan atau simultan itu tuh berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja perusahaan retail modern di Kota Jambi. Jadi, informasi akuntansi manajemen, lalu sistem penghargaan, dan secara simultan itu tuh berpengaruh terhadap kinerja perusahaan retail modern di Kota Jambi. Sedangkan untuk sistem pengukuran kinerja itu tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerialnya. Lalu untuk keunikan dari jurnal ini menurut pendapat saya adalah beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dalam melihat bahwa hasil penelitian yang tidak konsisten. Penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi kembali penelitian yang ada sebelumnya. Maka dari itu, penelitian ini mencoba mengukur kinerja manajerial dari perusahaan retail modern yang ada di Kota Jambi. Karena berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan peneliti, dapat dilihat bahwa perusahaan retail modern yang ada di Kota Jambi telah menerapkan informasi akuntansi manajemen, pengukuran kinerja atau evaluasi, dan penghargaan atau reward. Seperti sudah adanya anggaran, terus terdapat laporan penjualan, laporan pemasaran, laporan biaya, pengawasan kinerja yang langsung ke area penjualan, dan reward untuk tim atau individu yang mencapai target. Namun, penerapannya masih ada yang belum efektif, di mana kurang meratanya informasi yang didapat antar divisi dan periode pengukuran kinerja dan penghargaan yang belum teratur. Terakhir yaitu pendapat saya pribadi mengenai jurnal ini. Menurut saya sebaiknya pengembangan variabel-variabel penelitian ini perlu ditambah atau dikembangkan, seperti dengan memasukkan variabel budaya organisasi, variabel gaya kepemimpinan, dan variabel total quality management. Hal ini guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap informasi akuntansi manajemen terhadap kinerja manajerial. Untuk selanjutnya, jurnal ke-8 akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan jurnal ke-9 dan 10. Yang pertama, jurnal 9 dengan judul Pemanfaatan Analisis Big Data dalam Perancangan Sistem Penilaian Kinerja Karyawan. Adapun latar belakang dari jurnal ini yaitu perusahaan ini tidak memiliki metode penilaian khusus dalam melaksanakan penilaian kinerja. Hal ini mempengaruhi proses penilaian dan reward yang didapatkan oleh karyawan. Lalu masalah penelitiannya, para karyawan merasa penilaian kurang objektif, sehingga dirasa kurang adil dan menyebabkan turnover intention. Selanjutnya ada hipotesis. Adapun hipotesis pertama, kerjasama memiliki pengaruh signifikan dalam mempengaruhi kinerja manajerial karyawan. Yang kedua, manajemen waktu memiliki pengaruh signifikan dalam mempengaruhi kinerja manajerial karyawan. Tiga, kepemimpinan memiliki pengaruh signifikan dalam mempengaruhi kinerja manajerial karyawan. Keempat, disiplin
memiliki pengaruh signifikan dalam memengaruhi kinerja manajerial karyawan. Hipotesis 5, analitik dan judgement memiliki pengaruh signifikan dalam mempengaruhi kinerja manajerial karyawan. Hipotesis 6, keterampilan dan pengetahuan memiliki pengaruh signifikan dalam mempengaruhi kinerja manajerial karyawan. Yang terakhir, kepribadian memiliki pengaruh signifikan dalam mempengaruhi kinerja manajerial karyawan. Adapun hipotesisnya, yang pertama, sistem informasi yaitu variabel X berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial yaitu variabel Y. 2. Variabel budaya organisasi atau variabel X2 tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial sebagai variabel Y. Hipotesis 3, variabel gaya kepemimpinan atau variabel X3 tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial atau variabel Y. Keempat, variabel reward atau variabel X4 tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial, yaitu variabel Y. Dan terakhir, variabel sistem pengukuran kinerja atau variabel X yang kelima bertanda positif dan berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial sebagai variabel Y. Selanjutnya kesimpulan, setelah dilakukan analisis, berdasarkan hasil dari analisis simultan, disimpulkan bahwa pengaruh informasi akuntansi sistem, budaya organisasi, gaya kepemimpinan, penghargaan, dan kinerja sistem pengukuran kinerja manajerial adalah 62,5% dan 37,5% adalah pengaruh variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini. Yang terakhir, yaitu keunikan dan pendapat. Keunikan dari jurnal ini yaitu jurnal ini menggunakan statistik deskriptif yang dapat menunjukkan informasi secara rinci tentang data dalam bentuk rata-rata atau mean, standar deviasi, maksimum, dan minimum. Adapun pendapat saya, penelitian ini cukup menarik dengan menentukan kriteria penilaian berdasarkan dari telaah pustaka. Namun lebih baik apabila penelitian dilakukan dengan menambahkan teknik wawancara dalam pengumpulan data sehingga peneliti dapat memperoleh jawaban dari responden sesuai yang diinginkan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.